Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam buat teman-teman semuanya. Oke guys, selamat datang kembali di channel YouTube seputar peternakan. Dan pada kesempatan kali ini kita bakalan ngobrol-ngobrol terkait dari peternak kelinci milenial. Nah, namun sebelum itu kita di sini bakalan bagi giveaway guys. Jadi kita di sini punya pulsa 100.000 yang akan dibagikan kepada 4 orang pemenang. Jadi caranya gampang banget, kalian tinggal klik like, subscribe, dan juga komen di channel YouTube ini juga. Dan pengumumannya akan kita umumkan di channel YouTube ini juga pada tanggal 20 September 2021. Kayak gitu guys. Oke, langsung aja seperti apakah keseruan ngobrol kita pada hari ini. Pokoknya langsung aja guys, check it out. Halo Kak Adi. Gimana Mas kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Baik ya. Kesibukannya sekarang ngapain aja nih? Nah, kesibukan sekarang ya peternak sambil cari-cari buyer luar lah. Oh iya, mantap banget. Lancar berarti ya Mas ya ternaknya Mas? Ya, dibilang lancar ya untuk pandemi ini ya agak tersendat lah. Cuma kan ya syukuri aja lah apa yang ada itu. Oh iya. Kita untuk berinovasi lah, untuk mengeksplor diri kita lah di Ya. masa pandemi. Berarti pandemi nggak bakalan jadi halangan ya Mas buat kita produktif kayak gitu ya? Ya. Jadi kan di sini kita kemarin dapat request Mas dari teman-teman semua terkait dari Kak buatin ini dong kayak video misalnya kayak peternak milenial yang khusus kelinci kayak gitu. Jadi kan kita di sini emang kemarin alhamdulillahnya dapat narasumber dari Kak Adi sendiri yang udah emang benar-benar udah terjun di bidang kelinci udah lama juga Kak kayak bisnisnya kemudian kayak prospek-prospek ke depannya kayak gitu. Jadi di sini kita mau sharing-sharing Kak. Kenapa sih dari Kak Adi itu kan dulu ya kuliahnya di Undip ya Kak? Itu kan nggak jurusan peternakan, tapi kenapa sekarang kok milihnya ternak kelinci kayak gitu Kak? Padahal kan banyak banget tuh peternak yang lainnya kayak gitu. Nggak sejalan banget sama kuliahnya dulu Kak. Iya. Sebenarnya saya kuliah di sebelahnya itu, Oh, tapi gitu. masih satu alma mater. Dulu saya di teknik mesin gitu ya, di teknik mesin. Kemudian saya lulus dari teknik mesin itu tahun 2014. Kemudian saya masuk perusahaan. Saya di Astra, kemudian di Duras Jepang, terakhir saya di perusahaan manufacturing di Toyota, leader otomotif Asia gitu kan. Dari situ kan kebanyakan itu kan kalau di perusahaan itu kan pressure itu kan, kemudian harus deadline-nya lain lah. Yang penting punya waktu luang lainnya itu. Oh gitu ya, benar banget Mas. Kenapa kok harus ternak kelinci Mas? Apakah emang keuntungannya itu banyak Mas kalau kelinci? Ya sebenarnya karena ini produksinya itu jaraknya itu dekat gitu, dan populasinya itu bisa dikembangkan banyak itu, dan juga nilai pasarnya pun orang yang bermain itu sedikit, dalam arti orang yang bermain di dunia luar, maksudnya dunia ekspor, kemudian dunia hias, dunia kontes itu sedikit yang bermain. Kalau kelinci, kebanyakan dia bermain di daging gitu loh. Jadi gitu. Saya coba mengekspor saya, mana saya harus bisa ekspor kelinci ke negara lain, kemudian bisa menjual dengan kualitas kelinci yang baik dan juga dengan nilai rupiah yang lumayan lah bisa dikatakan. Gitu. Berarti sekarang fokusnya ke kelinci pedaging atau hias Mas? Ya saya hias dan menyiapkan untuk bibit-bibit untuk kelinci-kelinci hias di sini. Oh kayak gitu. Kalau kita ternak kelinci itu resikonya gimana Mas? Besar atau enggak? Ya resikonya sebenarnya besar banget, resikonya yang harus kita tanggung. Karena pengalaman saya dulu itu kan saat saya terjun ke kelinci itu kan basic saya dalam beternak itu kan nol ya, nol, sehingga banyak namanya untuk pemula ya, banyak namanya ya, ada yang nakal lah dari penjual, ada yang nakal yang katanya jenis A ternyata jenis B gitu kan, kita kan nggak tahu masalah jenis kelinci. Jadi yang harus dilakukan
Ya, yang harus disiapkan yang pertama untuk pemula itu SDM lah, SDM dan juga pengetahuan tentang kelinci yang akan di breeding itu sendiri. Setelah itu baru mencari network atau jaringan semacam komunitas, gitu kan? Kita ikut join ke komunitas supaya kita tahu, kelinci-kelinci itu ada berapa jenis lah dan kualitasnya itu seperti apa yang bagus gitu loh. Baru setelah itu kita visit ke breeder lah, ke peternaknya itu kan, visit ke sana, mengunjungi di situ kita tambah wawasan kita lah, tambah wawasan kita untuk beternak kelinci gitu loh. Baru setelah menambah wawasan itu nanti kita baru siapkan kandang kita, kemudian setelah siapkan kandang baru cari bibit yang berkualitas yang sesuai dengan tujuan breeding kita sendiri. Setelah itu kan kita buat brand lah, merek untuk peternakan kita, buat merek seperti buat logo, kemudian media sosial lainnya yang itu kita promosikan gitu loh. Nah, seperti itu. Oh, kayak gitu. Berarti emang yang di sini tuh yang network itu benar-benar sangat penting ya, Mas, terkait dari kita kalau kita misalnya mau beternak atau apalagi kan kita kalau mau jual beli itu kan harus punya network juga ya, Mas ya. Nggak bisa kalau misalnya kita nggak punya jaringannya luas itu nanti bakalan sulit juga buat kita kayak misalnya mempromosikan produk-produk kita kayak gitu. Nah, saya tuh pernah lihat dari story-story-nya dari Mas Adi sendiri, kayaknya pernah ini deh beli jual beli kayak ke luar negeri. Itu caranya gimana, Mas? Kok bisa sampai ke sana gitu? Oh ya, ya sebenarnya untuk saya sendiri untuk pasar luar untuk ekspor itu kan kita itu menggunakan promosi lewat media sosial. Media sosialnya itu meliputi kalau di saya itu Facebook, IG dan YouTube itu. Cuma TikTok juga kan. Cuma saya lebih fokus ke Facebook. Karena di Facebook itu adalah sistemnya itu jemput bola gitu loh. Jadi kita masuk grup-grup luar negeri kayak grup Malaysia, grup Filipina, grup Pakistan gitu kan, Arab Saudi. Nah, kita masuk grup-grup kelinci di kawasan Asia gitu loh. Nah, setelah kita masuk, kita promosikan kelinci kita, hasil produk kita ke mancanegara. Setelah kita promosikan, kita pasti di situ langsung ada DM lah dari berbagai buyer ataupun importer sana ataupun breeder langsung dari sana gitu loh. Nah, setelah dapat buyer dari sana, kemudian kita siapkan produk kita yang akan dikirim. Karena kan kita peternak ini kan nggak punya badan badan hukum untuk mengirim ya. Jadi kita lewat jasa pengiriman di situ. Jadi cuma kita udah face to face sama buyer langsung gitu loh, face to face sama buyer langsung. Kita ada pembelian dari buyer udah transfer ke kita melalui Western Union atau langsung direct rekening gitu lah. Nah itu. Nah, setelah itu kita udah mendapatkan buyer, dia udah transfer, kita tinggal tunggu shipment-nya aja. Seperti kemarin ke Malaysia kita tunggu shipment-nya aja dari pihak pengirim jasa pengiriman ini, ya baru kita kirimkan gitu. Oh, gitu. Yang penting beri respon yang baik, quick respon lah untuk buyer-buyer luar gitu. Sebenarnya nggak cuma kelinci aja yang bisa ekspor untuk ke luar negeri ya, bisa aja produk-produk baju atau lainnya itulah. Kan kita itu kan sekarang eranya pasar global gitulah. Jadi harus pandai-pandainya kita mengeksplor diri kita itu. Kalau misalkan lain dari peternakan itu kan baju kan kita bisa lewat DHL atau FeedBack gitu untuk pengiriman barang gitu. Nah itu aja sip. Nah itu. Kalau resikonya besar nggak, Mas? Soalnya kan emang dari sini kan dari Mas Adi kan dari Jawa Tengah. Kalau ke luar negeri kan jauh banget, Mas. Resikonya kalau sampai ke luar negeri itu gimana? Apakah nanti berpengaruh ke kelincinya atau gimana, Mas? Sebenarnya ada birokrasi-birokrasi dari negara lain yang menyusahkan kita.
sebagai eksportir. Contoh Filipina. Filipina itu dulu setiap minggu bisa lah kirim gitu kan, nggak ada karantina. Sekarang tadinya ada karantina 1 bulan. Sekarang kebijakan dari birokrasi Filipina, dia ada karantina 3 bulan dan menggunakan microchip untuk barcode kelincinya, tanda kelincinya. Dan itu selama 3 bulan itu konsekuensi yang harus eksportir ambil yaitu terkait dengan kematian di karantina bila kelinci itu yang akan diekspor itu belum sehat gitu loh. Dan juga ada resikonya terlalu panjang lah kalau untuk Filipina ini ya, karena 3 bulan untuk karantina itu sendiri gitu loh. Yang tidak bisa kita follow up untuk perkembangan kelinci itu di proses karantina. Kalau di negara-negara lain kayak Pakistan, Malaysia itu sebenarnya nggak ada karantina ya. Maksudnya kalau karantina cuma perizinan doang gitu kan ke balai. Cuma kan nggak ada karantina 1 bulan, nggak ada. Nah, tadi birokrasi dari negara tujuan tersebut. Berarti kalau kita ngirim ke luar negeri itu harus dikarantina juga ya Mas? Nggak cuma orang aja yang dikarantina, tapi kelinci juga dikarantina wajib gitu ya Mas ya? Ya, jadi tergantung dari birokrasi di negara lain, negara tujuan itu. Biayanya mahal nggak Mas kalau kita kirim ke luar negeri gitu? Sampai berjuta-juta gitu mungkin atau gimana kalau masalah pembiayaannya sendiri? Ya, kalau pembiayaannya sampai berjuta-juta. Cuma kan kita udah ada kesepakatan dulu dengan buyer bahwa cost untuk shipping atau cost untuk pengiriman itu sendiri itu dari buyer itu. Jadi kita nggak mau nanggung dulu. Jadi buyer yang langsung konfirmasi ke agen pengiriman dari kita itu. Biayanya berapa itu nanti yang ditanggung oleh buyer itu sendiri. Jadi kita pure kelinci. Ada yang include dengan kelinci, ada yang pengiriman sendiri. Tapi saya lebih suka buyer yang langsung dengan agen pengiriman dan kita hanya memberikan barangnya itu. Oh gitu. Berarti kalau misalnya kita nih punya kelinci kayak Mas Adi kan di Temanggung, Jawa Tengah. Nah itu ngirimnya kemana dulu Mas? Apakah ke Semarang dulu atau langsung ke Jakarta baru ke luar negeri atau gimana Mas? Jadi kita langsung ke agen pengiriman aja, langsung ke Jakarta itu. Nanti agen pengiriman kan ada kandang untuk karantina, nanti ditaruh di situ. Setelah prosesnya selesai untuk administrasi baru kita segmen dari agen karantina itu sendiri. Berarti emang itu khusus buat pengiriman yang khusus hewan ya Mas ya? Itu semua hewan atau kayak emang khusus kelinci Mas? Kalau biasanya? Ya itu sebenarnya khusus kelinci untuk yang agen ini, yang saya percaya. Benar-benar. Oke, berarti emang ya namanya proses ke luar negeri itu emang prosesnya agak panjang juga ya Mas ya. Tapi emang ketika kita bisa ibaratnya kalau mempunyai channel luar negeri itu emang keuntungannya lumayan ya Mas ya. Kenapa dulu itu kok memilihnya bisa sampai ke luar negeri gitu Mas? Mungkin punya pengalaman apa? Kok bisa sampai luar negeri gitu? Padahal kan kalau kita jual beli di Indonesia kan juga pasarnya luas gitu Mas. Ya sebenarnya itu kepuasan sendiri ya untuk bagaimana kita bisa bukan hanya pasar lokal aja tapi pasarnya internasional, karena di sini eranya pasar global gitu. Jadi bagaimana antusias ya, wah saya harus bisa. Setidaknya kan ini bakti kami untuk mengharumkan negeri Indonesia itu. Ya, benar. Benar peternak milenial benar Mas. Bisa sampai ekspor ke luar negeri juga. Kalau dari komunitas dari Temanggung Rabbit Community itu hanya Mas Adi aja yang pernah ekspor ke luar negeri ataukah gimana Mas? Atau dari teman-teman lain juga banyak kayak gitu? Ya kalau sementara dari komunitas saya sendiri yang sudah ekspor. Berarti nanti misalnya teman-teman pengen ekspor ke luar negeri nanti juga bisa diedukasi sama Mas Adi juga gitu ya Mas ya, terkait mungkin caranya gimana kayak gitu kan mungkin ya. Ya nanti saya akan berikan edukasi langkah-langkahnya lah untuk ekspor. Iya benar.
Iya. Karena kan nggak, kelinci harus benar-benar sehat gitu. Iya, iya. Kalau selama Mas ada beternak kelinci itu kendalanya apa aja, Mas? Mungkin dari resiko kematiannya, resiko penyakitnya, ataukah gimana? Soalnya kan emang dari kelinci itu rawan banget ya, Mas. Apalagi kalau perubahan musim kayak gini, hujan ke panas atau panas ke hujan kayak gitu, Mas. Ya, ya itu tuh sebenarnya kendalanya banyak ya dari kelinci. Cuma kan kita harus 5S lah. 5S itu kan apa ya, dalam bahasa Jepang kayak sairi, saiko, saiketsu ya, bersih, resik, ringkas itulah kandangnya itu kan. Selain itu kan apa namanya, kita harus punya jenis namanya monitoring kontrol lah. Monitoring kontrol ini terhadap hewan itu sendiri itu loh. Kita harus memonitoring dan kita juga apa namanya, ketika ada problem ya kita harus punya problem solvingnya, penanganan problem gitu. Kalau kita hanya biarkan aja ya kita nggak bisa maju gitu loh. Setidaknya bad news first lah, sampaikan berita yang buruk. Misalkan wah kelinci ini nggak makan gitu kan, sampaikan berita yang buruk, baru kita problem solvingnya gimana ya, kita ada perawatan obat dan lain-lain gitu kan. Jadi seperti itu. Iya. Berarti ketika di sini kita ibaratnya menemukan suatu masalah, berarti kita juga harus ibaratnya kayak mencari solusi ya, Mas. Ibaratnya kan kalau kita misalnya mau beternak ternak kelinci nih, kita harus tahu nih kira-kira terkait dari apa namanya resiko yang akan terjadi apa, terus kayak kita harus bisa menyelesaikan terkait masalah itu, berarti harus benar-benar kita antisipasi gitu ya, Mas ya. Ya harus benar-benar antisipasi lah terkait dengan, dan harus punya apa ya, solusinya untuk keluarnya. Jangan mudah ini apa namanya, menyerah lah intinya kan. Iya, iya Ketika kita benar-benar. mempunyai masalah kita tinggalkan atau udahlah biarkan mati aja lah. Enggak gitu. Iya Kita benar. punya pengalaman. Pengalaman itu mahal harganya lah. Ya itu. Ya, kalau pengalaman menyenangkan selama beternak kelinci apa aja, Mas? Pengalaman yang menyenangkan gitu atau unik gitu? Ya kalau pengalaman yang menyenangkan kalau ternak kelinci itu ketika orderan yang kita dapatkan itu banyak pasti Oh kan. gitu. Terus? Kan banyak gitu kan. Ya Nah itu benar. kalau selain itu kan hubungan untuk peternak kelinci dengan peternak lain kan beda. Relationship-nya itu lebih erat kalau kelinci ini. Jadi benar-benar apa ya, kekeluargaannya untuk para breeder-breeder kelinci itu lebih erat lah dibanding lain gitu. Benar-benar. Kalau gini Mas, cara meningkatkan kepercayaan dari customer agar yang kemarin beli itu ibaratnya kayak apa ya, kembali lagi ke kita itu gimana Mas? Cara meningkatkan kepercayaan mereka? Ya sebenarnya ya, dan juga edukasi ke, jadi ketika kita memberikan edukasi ke mereka dan strategi marketingnya juga ketika penjualan, dia pasti responnya baik. Oh, gitu. Dan pastikan produk yang kita berikan ke mereka itu memberi produk yang best quality gitu loh. Sehingga mereka akan aware, maksudnya apa ya, akan mengambil dari kita sendiri, kembali mengambil terus itu loh. Nah itu yang penting, bangunlah kepercayaan dari mereka. Kemudian ketika mereka butuh apa ya, ya kita siapkanlah apa yang mereka butuhkan. Misal dia mau sharing ketika ada problem ini, solusinya gimana Mas? Misal di peternakan Mas, solusi saya seperti ini loh, kasih ini. Ya bangunlah kekeluargaan lah, itu intinya. Ketika dia bangun kekeluargaan, dia akan menganggap keluarga, kemudian dia pasti akan ngambil di kita lagi. Oh kayak gitu. Berarti yang penting intinya bagaimana sih cara kita buat kayak ibaratnya meyakinkan dari customer itu harus menjaga hubungan yang baik ya Mas. Selain itu kita juga harus memberikan ya namanya kualitas produk kita. Ibaratnya jangan sampai ketika kualitas kita produk itu dikenal jelek sama masyarakat, otomatis kan dari masyarakat nggak mau kembali ke kita lagi kayak gitu ya Mas ya. Itu Ya di betul. belakangnya bor white putih itu apa Mas itu kemarin? Dibuat apa tuh Sebenarnya gambar-gambar gitu? grading system ini. Oh Ini gitu. grading system. Ya. Nah, ini grading system.
Ya, breeding system itu meliputi ya breeding, kemudian papalsi, kemudian kittling, weaning, rest gitu. Jadi ada proses-prosesnya juga itu loh. Nah, ini sebenarnya saya background-nya ini sebenarnya mau kelinci, cuma kan karena wah, Malam ini juga. saya coba kreativitaskan untuk sebagai background lah. Nah, Oh seperti gitu, inilah. benar. Ya. Kayaknya pernah kemarin sempat tag video juga pakai itu, Mas. Itu ngejelasin Ya, edukasi ke siapa tuh? ya sebenarnya itu untuk customer luar itu kan. Oh gitu. Saya juga harus berikan ilustrasi itu kan. Karena kan kalau nggak diberikan ilustrasi kadang apa ya, bahasa kita itu logatnya itu berbeda itu. Bahasa Inggrisnya saya dengan mereka itu berbeda itu. Kadang ada kesalahan dalam memberikan edukasi ke mereka ataupun kesalahan dalam berbicara. Sehingga saya berikan sebuah ilustrasi yang mereka itu paham gitu loh. Nah, seperti itu. Oh gitu. Berarti emang ya namanya apa ibaratnya kalau komunikasi kita di sini sama orang luar itu ibaratnya harus diberikan edukasi yang lebih ya, Mas. Apalagi kan kalau mereka masih kayak peternak pemula gitu. Harus Ya, dikasih benar. edukasi juga. Hmm. Ya, karena kebanyakan di sana peternak pemula. Hmm. Kalau dari Mas Adi sendiri kan kemarin juga pernah sempat beli apa namanya kayak kelinci ke luar negeri pernah enggak Mas? Atau misalnya beli dari luar negeri gitu? Atau kita hanya ngirim aja? Ya, sebenarnya adalah teman-teman yang saya beli dari luar negeri. Tapi kan sistemnya itu kan apa namanya, kita nginduk ke agen pengiriman hewan. Oh Jadi gitu. agen pengiriman hewan yang langsung ngambil dari breeder US, kemudian kirim ke Indonesia itu. Jadi sistemnya itu kadang gambling, mesti kita itu nggak tahu barangnya, yang penting besok ketika kirim datang gitu. Ya sama di sana ketika kita ekspor juga sama itu ke Filipina. Cuma kan kalau ada yang detail dia minta satunya ini ada juga ya tergantung bayarnya itu sendiri. Cara kita memilih kualitas yang baik gimana Mas? Kan kita nggak lihat barangnya atau kalau kita mau beli itu. Ya sebenarnya kan ada SOP-nya ya. Kita kan mengacu ke apa namanya ARBA, Association River Breeder Amerika. Nah, di situ kan di website arba.net kan ada itulah. Nah, di situ kualitas-kualitas yang yang mempunyai kualitas bagus kan ada apa namanya step-stepnya lah di situ. Jadi bisa cek langsung terkait dengan kualitas kelinci itu seperti apa ya. Oh Kan gitu. setiap kelinci kan beda-beda untuk apa namanya penilaiannya itu sendiri itu. Berarti emang namanya penilaian kualitas kelinci itu emang beda ya Mas? Bisa dilihat dari bentuk tubuhnya atau gimana tuh Mas kalau kita mau lihat itu kelinci bagus apa enggak gitu? Ya itu dari kepala, bulu, kemudian body type dan juga telinga dan kaki itu macam-macam sebenarnya di situ. Kayak gitu. Berarti emang kalau kita mau lihat kualitas kelinci itu bukan hanya dari satu sisi, tapi harus berbagai macam sisi ya Mas. Mulai dari Ya, kepala, kaki, kemudian kayak bulunya, kemudian kayak ya, bentuknya, kayak gitu, dan tentunya masih banyak lagi. Oke, lanjut ya, Mas ya. terkait dari ini apa namanya, pesan buat teman-teman semua yang besok itu pengen beternak kelinci apa Mas? Pesannya biar nanti mereka juga nggak salah pilih ketika beternak kayak gitu Mas. Ya sebenarnya apa ya uh, kenali dulu lah kelinci yang Anda ingin breeding itu loh. Kenali jenisnya seperti apa, bentuknya seperti apa gitu loh. Setelah itu ya kunjungi ke breeder atau peternak-peternak di sekitarnya di situ sambil kita tanyakan lah mengenai sistemnya mereka itu breeding itu seperti apa kita tanyakan itu di situ. Nah, setelah itu kan apa namanya kita udah paham lah ya. Setelah itu kita paham. Yang penting kita tahu siklusnya kalau kelinci ini, siklusnya. Karena ada siklus namanya ya maksudnya siklusnya naik, siklusnya turun, itu kan ada. Jadi roda ini berputar loh, sama aja dengan yang lainnya itu loh. Jadi ketika peternak itu sudah tahu siklusnya, dia mampu menguasai ketika di pandemi ini loh. Nah, jadi untuk yang apa namanya bagi yang mau ternak, maksudnya pahami dulu kelincinya, pokoknya SDM-nya lah, SDM, kemudian visit ke apa namanya ke peternak dan juga join-join kah ke komunitas gitu loh, supaya dalam kutip tidak termakan omongan oleh
pembeli-pembeli yang nakal, penjual-penjual yang nakal. Nah, seperti itulah. Jangan terlalu mudah percaya dengan apa yang disampaikan, tapi Anda harus mencarinya itu sendiri itu. Berarti emang sebelum kita memilih beternak itu harus benar-benar selektif ya Mas. Mulai dari kita harus memilih cara indukannya, kemudian kayak bagaimana secara kita nyari ilmunya dulu, kemudian nyari pasarannya, dan tentunya masih banyak lagi. Kalau ini Mas terkait Ya, dari perbedaan dari kelinci pedaging sama hias itu emang tujuannya beda ya Mas. Kemudian kapan sih kita harus ibaratnya kayak memilih buat ternak kelinci pedaging sama hias itu gimana sih Mas kayak gitu Mas? ya sebenarnya kalau dari breeding kan sama, cuma kan kalau pasarnya yang berbeda. Kalau pedaging ini kan pasarnya kan wisata, wisata, kuliner, kemudian apa restoran-restoran itu. Jadi ketika outputnya seperti restoran, kemudian tempat-tempat wisata yang jual kuliner kelinci itu tutup ya, dia akan berdampak, dia nggak bisa jual gitu loh, karena siklusnya daging. Kalau hias ini kan situsnya kesenangan ya, senang, kemudian situsnya juga kontes kelinci terbaik gitu. Tadi kan apa namanya situsnya kan kesenangan. Tadi ada keuntungannya itu lebih banyak ke hias itu loh. Sama-sama breedingnya sama, pakannya hampir sama, cuma kan nilai jualnya yang berbeda itu. Tapi kan harus punya brand dalam kutip. Kalau kita main hias tidak punya brand-brandnya kurang, maksudnya ya kurang melambung gitu kan, ya kita akan kalah itu. Ya bagaimana kita menciptakan brand itu sendiri dan continuous kita untuk continuous untuk improve diri sendiri supaya nantinya ketika kita main hias ya kita benar-benar brand kita kuat dan kita sudah dipercaya oleh pemain-pemain hias itu loh di sini. Kayak gitu, Nah, Bro. ya. Ya, berarti emang Nah, di sini ketika kita mau milih antara daging dan juga hias itu benar-benar harus disesuaikan dengan tujuan kita ya Mas ya. Misalnya emang tujuannya mau buat kontes atau kayak emang buat khusus daging kayak gitu. Jadi buat teman-teman semua jangan sampai salah pilih. Misalnya kalau misalnya kita mau apa namanya pelihara kelinci itu kan beda banget antara pedaging sama hias kayak gitu. Oke Mas, mungkin cukup itu aja buat sharing-sharing kita pada teman-teman semua. Semoga emang ilmu ini bisa bermanfaat banget, bisa buat ngejawab dari pertanyaan teman-teman semua terkait dari bagaimana sih cara kita ekspor ke luar negeri ataupun mau beli kelinci dari luar kayak gitu. Pokoknya ilmunya ya, mantap banget Mas, sangat bermanfaat sekali bagi teman-teman semua. Pokoknya terima kasih bagi ya, teman semua yang udah menonton video ini sampai akhir. See you the next time video. Dadah. ya, oke.